BIPA dimanapun kalian berada saat ini, saya Elia Rismawati akan menemani Sobat Bahasa dalam bincang santai kebipaan khususnya pengajaran BIPA di luar negeri. Saat ini saya ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa dan pernah mengajarkan BIPA di luar negeri. Halo, selamat siang Ibu Jani. Selamat siang Elia dan selamat siang Sobat BIPA semuanya. Apa kabar Ibu Jani? Alhamdulillah saya sehat. Elia apa kabar? Alhamdulillah saya juga baik ya Ibu Jani dan Sobat BIPA. Ibu Jani bisa nih memperkenalkan diri kepada Sobat BIPA. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Jenny, saya pengajar BIPA di Balai Bahasa Universitas Pendidikan Indonesia. Nah Ibu Jani sudah berapa lama mengajarkan BIPA di Balai Bahasa UPI? Oke, kalau untuk mengajar BIPA di Balai Bahasa UPI, saya mulai dari tahun 2016. Nah, sudah cukup lama ya Sobat BIPA. Lumayan ya. Nah Sobat BIPA, tahukah bahwa bahasa Indonesia tidak hanya diajarkan di Indonesia saja tetapi di luar negeri. Bahkan ada pengajar yang telah mengajarkan bahasa Indonesia ke luar negeri. Nah contohnya ini Bu Jani. Nah pasti Sobat BIPA penasaran kan? Kita langsung tanya saja ya kepada Ibu Jani. Bu Jani, bisa diceritakan kepada Sobat BIPA bagaimana awalnya Ibu mengajarkan BIPA di luar negeri? Oke. Jadi tahun 2011 ada pemilihan untuk pengajar atau mereka menyebutnya language assistant ya, pengajar guru bantu kelas bahasa Indonesia di Victoria, Australia. Pada saat itu dibuka hanya untuk alumni FPBS UPI. Saya mendaftar dan alhamdulillah terpilih menjadi salah satu dari, waktu itu ada 6 ya, jadi 6 guru bantu yang dikirim di tahun 2012. Saya berangkat ke Victoria tahun 2012 awal, itu kurang lebih 1 tahun berada di sana mengajarkan BIPA. Luar biasa ya pengalaman awalnya dari seleksi dan terpilih, luar biasa. Pasti dari awal mengajar BIPA itu nanti ada pengalaman-pengalaman. Betul. Ya. Di mana saja Ibu pernah mengajar BIPA di luar negeri? Oke. Untuk menjadi guru bantu itu ya, language assistant di Victoria, saya ditempatkan untuk mengajar di Leongatha Primary School. Itu di sebuah SD ya, SD di kota kecil namanya Leongatha ya. Beberapa hari di sana, kalau tidak salah 3 hari ya, untuk mengajar di Leongatha Primary School, lalu 1 hari mengajar di SD lain ya yang masih berdekatan dengan kota Leongatha. Namun waktu itu pusatnya ya saya ditempatkan hanya di Leongatha saja. Selain tadi mengajar di Australia, apakah Ibu pernah mengajar di negara lain? Oke. Selain di Australia, tahun 2018 saya ke Korea Selatan, ditugaskan oleh Balai Bahasa UPI untuk mengajar program GYBM gitu. Itu program pemerintah Korea Selatan bekerja sama dengan salah satu perusahaan gitu ya di Korea Selatan untuk mentraining, memberi pelatihan pada para pemuda mereka ya yang ingin bekerja di Indonesia. Jadi salah satunya adalah mereka harus menguasai bahasa Indonesia. Luar biasa ya Sobat BIPA, banyak sekali kerjasama antara Balai Bahasa UPI dan juga perusahaan-perusahaan lainnya, tadi terutama perusahaan Korea Selatan ya. Sangat banyak ya pengalaman Ibu Jani. Pasti dari pengalaman tersebut ada hal yang menarik atau tidak bisa terlupakan atau memorable dari Ibu Jani. Apa saja sih Bu? Boleh diceritakan ke Sobat BIPA. Nah, waktu itu ada di sekolah kami ya di Leongatha Primary School ada namanya program bridge ya, atau sister school antara sekolah di Australia dengan sekolah di Indonesia. Pada saat itu sekolahnya yang ada di Indonesia itu di Pondok Labu 11 Jakarta ya. Jadi bagi saya itu yang pengalaman yang paling menarik karena di sekolah itu bahasa Indonesia sangat besar. Jadi tahun 2012 adalah mungkin tahun ketiga mereka menjalin hubungan sister school ya dengan Pondok Labu 11 dengan SD di Jakarta. Jadi sepertinya bahasa Indonesia menjadi kayak bahasa kedua gitu ya, seperti bahasa kedua mereka. Mereka tuh sangat tertarik dengan budaya Indonesia ya, bukan hanya seolah-olah bahasa asing aja gitu ya di sekolah itu. Namun kayaknya sudah sangat
besar gitu, bahasa Indonesia Jakarta, Indonesia pada umumnya bagi masyarakat Yogyakarta pada saat itu. Jadi itu yang membuat saya terkesan dan menjadi lebih semangat gitu mengajar di sana. Ya, luar biasa ya Sobat IPA. Nah, selama di Victoria di Australia, tadi banyak pengalaman ya yang telah Ibu ceritakan. Pernahkah Ibu mengalami gegar budaya? Oke. Sejujurnya kalau gegar budaya mungkin tidak, karena kebetulan alhamdulillahnya jadi komunitas di sana atau pengajarnya, guru-gurunya atau guru pamong saya itu sangat sangat helpful ya. Mereka membantu segala macam urusan pengajaran ya, lalu akomodasi saya di sana. Jadi sepertinya sih tidak ada gegar budaya yang terlalu mengganggu gitu ya, dirasakan mengganggu sampai mengganggu kegiatan mengajar di sana. Jadi karena semuanya sudah sangat kooperatif ya, sangat membantu sekali. Itu saya sangat dibantu sekali oleh kepala sekolah, guru-guru yang ada di sana. Jadi tidak begitu terasa gegar budayanya ya. Luar biasa ya, karena dari lingkungannya juga membantu Betul. Ibu, jadi tidak terasa gegar budaya. Ya, tapi ada ya pengalaman dari beberapa teman mungkin ya, yang karena kan kita berenam dari Indonesia pergi ke Australia, ditempatkan di tempat yang berjauhan, satu kota tuh hanya satu orang ya, dan mau ke teman yang lain itu bisa 2 jam 3 jam gitu ya perjalanan. Ada yang mengalami gegar budaya karena misalnya bahasa ya, atau makanan ya, yang tadinya terbiasa banyak makan nasi misalnya ya, selalu makan nasi, ketika di sana wah sarapannya bukan nasi, atau bahasanya agak sulit berkomunikasi gitu. Ada beberapa teman yang mengalami hal seperti itu. Ya, luar biasa ya Sobat IPA. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, apakah Ibu punya cara tersendiri? Mungkin ada tantangan atau peluang lain dari mengajarkan IPA di luar negeri seperti apa? Oh, maksudnya tips Tips and trick ya Bu. Mungkin dari penguasaan skill bahasa Inggris mungkin ya, dari saya menyarankan bagi para pengajar BIPA atau calon pengajar BIPA, meskipun kita kan sepertinya diminta atau tidak perlu menggunakan bahasa Inggris di dalam kelas ya, sebisa mungkin banyak menggunakan atau full bahasa Indonesia di dalam kelas, namun tetap penguasaan bahasa Inggris, apalagi jika mimpinya itu ingin mengajar di luar negeri ya harus bisalah gitu ya bahasa Inggrisnya, karena di sana itu kan bukan hanya kita dengan siswa kita ya di dalam kelas, tapi hubungannya itu luas, misalnya dengan para pengajar yang lain di ruang guru ya, atau ketika di rumah dengan pemilik rumah, dengan tetangga, dengan orang-orang sekitar, misalnya ketika kita ke bank, segala macamnya itu kan tentu menggunakan bahasa asing gitu ya. Kalau waktu itu saya di Australia menggunakan bahasa Inggris, nanti teman-teman misalnya pergi ke Jepang, mungkin ya harus juga bisa lah gitu bahasa asing tempat dimana kita mengajar. Perlu dicatat ya Sobat MIPA, jadi harus bisa penguasaan bahasa asing. Kalau misalnya menggunakan bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris atau bahasa ibu dari pembelajar itu sendiri. Luar biasa Ibu Yani. Nah, untuk pasti Sobat MIPA penasaran, apakah pembelajaran MIPA di luar negeri tersebut menggunakan kurikulum atau tidak, atau disesuaikan? Ini saya ke Australia tahun 2012 ya, mungkin sekarang sudah berubah ya. Jadi pada saat itu ada namanya LOTE ya, LOTE atau LOTE. LOTE itu Language Other Than English, kurikulum yang diterapkan untuk bahasa-bahasa asing yang diajarkan di sekolah itu. Jadi kurikulumnya bukan hanya untuk bahasa Indonesia saja. Jika sekolah itu ada bahasa asing lainnya, katakanlah bahasa Jepang atau bahasa Mandarin, kemungkinan ya kurikulumnya sama, kita menggunakan kurikulum tersebut. Namun sepertinya ya yang saya rasakan selama 1 tahun di sana, banyak sekali modifikasi sesuai dengan
keadaan yang sedang berlangsung pada saat itu. Misalnya pada saat itu kan tadi ya saya menyebutkan ada sister school ya. Di sister school itu biasanya kita dulu Skype ya, menggunakan Skype 1 bulan sekali ngobrol dengan siswa-siswa yang ada di Jakarta. Jadi tergantung temanya apa. Misalnya nanti bulan ini, misalnya bulan depan kita mau mengobrol tentang ulang tahun, tentang hobi. Jadi sepertinya kurikulum juga bisa disesuaikan lebih fleksibel lah, dimodifikasi dengan keadaan yang ada di sekolah. Oh iya, berarti nanti Sobat BIPA juga bisa mencatat ya bahwa kurikulum BIPA di luar negeri juga disesuaikan dengan kurikulum pengajaran bahasa asing. Betul. Nah Ibu Jani, ada pesan atau kiat-kiat untuk pembelajar atau Sobat BIPA yang ada di rumah, bagaimana sih cara menjadi pengajar BIPA di luar negeri? Menjadi pengajar BIPA di luar negeri ya. Menurut saya yang paling penting adalah teman-teman terus semangat dengan apapun yang sedang dipelajari sekarang ya, mau jurusannya dari manapun gitu ya. Jangan kayak kecil hati sepertinya saya ingin mengajar BIPA harus dari bahasa Indonesia saja atau paling tidak bahasa Inggris gitu ya. Kalau tidak lulusan bahasa Indonesia ya bahasa Inggris gitu. Menurut saya sih sekarang semakin terbuka lebar ya, jadi teman-teman tetap semangat belajar mata kuliahnya masing-masing gitu ya. Namun jika memang nantinya tertarik dengan BIPA tentu harus menguasai bahasa Indonesia ya, dan juga hal-hal lain di luar itu ya, karena seringkali ketika kita mengikuti pemilihan ya atau seleksi pengajar BIPA itu diminta budayanya, misalnya ya kita harus bisa menari, misalnya masak. Alia bisa masak nggak? Oh saya alhamdulillah bisa itu walaupun Ya, karena kita itu diminta nanti ketika di luar negeri paling tidak bisa memasak ya, masakan Indonesia ya, bukan hanya untuk siswa tapi itu kan ketika dengan pengajar yang lain ya, misalnya makan bersama ya kita juga bawa makanan khas Indonesia, kita masak sendiri gitu. Ya dengan tadi tarian Indonesia ya, kita sedikit mengajarkan tarian-tarian ke siswa, kemudian ditunjukkan gitu ya di acara-acara di sana. Jadi bukan hanya akademik saja, mungkin ya ada hal-hal lain ya, khususnya tentang budaya Indonesia yang kita perlu pelajari. Nah, ya, menarik ya Sobat BIPA, tadi Bu Jani bilang selain mengajarkan bahasa, BIPA juga nanti akan mengajarkan tentang budaya, khususnya budaya Indonesia. Wah, terima kasih Ibu Jani telah hadir pada siniar BIPA Balai Bahasa UPI kali ini. Sehat-sehat selalu Ibu Jani. Semoga Alia dan Sobat BIPA dimanapun Anda berada sehat selalu. Oke, di ruang virtual kita telah terhubung dengan Pak Ari. Halo, selamat siang Pak Ari. Halo, selamat siang. Apa kabar? Ya, alhamdulillah saya baik. Bagaimana? Apa kabar Pak Ari? Baik-baik juga, alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah ya Pak Ari juga sedang dalam keadaan baik ya Sobat BIPA. Nah, Sobat BIPA, untuk mengenal lebih dekat dengan Pak Ari, silahkan Bapak bisa menyapa dan memperkenalkan diri ke Sobat BIPA. Baik, terima kasih. Halo Sobat BIPA, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Hoirul As'ari, tapi biasa dipanggil Ari. Saya berprofesi sebagai pengajar BIPA Mandiri di Jakarta. Apa itu pengajar BIPA Mandiri? Pengajar BIPA Mandiri adalah pengajar yang tidak terikat oleh satu lembaga, sehingga pengajar tersebut akan mendapatkan dan juga membuat program-program sendiri untuk para kliennya. Seperti itu. Dan sekarang saya berdomisili di Jakarta. Wah, luar biasa ini ya, luar biasa Pak Ari, Sobat BIPA mendapatkan informasi baru tentang BIPA Mandiri. Nah, Sobat BIPA pasti penasaran dengan Pak Ari menjadi pengajar BIPA di luar negeri. Yuk kita langsung tanya kepada Pak Ari. Boleh nih Pak Ari menceritakan pada Sobat BIPA bagaimana awalnya Bapak bisa menjadi pengajar BIPA di luar negeri? Pasti yang awalnya adalah mengikuti audisi ya, atau seleksi penerimaan waktu itu, seleksi pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing untuk tugas di luar negeri. Pada waktu itu seleksinya di tahun 2015 akhir,
Banyak sekali berkas yang harus dikumpulkan. Kalau kami, para pesertanya itu dianggap layak dan lolos untuk ke tahap berikutnya setelah semua persyaratan administrasi terpenuhi, kami diminta datang untuk melakukan micro teaching atau pengajaran sejawat seperti itu. Dari proses itu akhirnya saya terseleksi untuk menjadi salah satu pengajar yang dikirim ke luar negeri untuk mengajarkan bahasa Indonesia. Jadi ada proses seleksi dan persiapan berkas-berkas yang memang harus disiapkan dan juga dilakukan oleh para peserta. Nah, luar Begitu. biasa ya. Berarti proses Hmm. seleksinya sangat ketat ya Pak Ari untuk menjadi pengajar BIPA di luar negeri. Cukup ketat pada waktu itu karena selain kita harus, selain kami para peserta harus menyiapkan seperti ijazah terakhir, lalu menyiapkan pengalaman mengajar apa saja, dan yang paling penting adalah sertifikat kemampuan berbahasa Inggris itu juga perlu dicantumkan agar kita tahu kemampuan bahasa Inggris kita sampai mana ketika mengikuti seleksi tersebut. Karena kalau kita berbicara luar negeri, pasti ada negara-negara yang memiliki bahasa pertama adalah bahasa Inggris, sehingga kemampuan berbahasa Inggris ini juga patut untuk dilihat sebagai salah satu syarat untuk mengirimkan pengajar ke luar negeri. Nah, luar biasa ya Sobat BIPA, tadi pengalaman-pengalamannya sangat menarik dari proses seleksi. Nah, dari awal seleksi itu pasti Pak Ari mendapatkan pengalaman mengajar BIPA. Nah, di mana saja sih Pak Ari pernah mengajarkan BIPA di luar negeri? Kalau di luar negeri, saya berpengalaman mengajar di Australia saja. Saya belum mengajarkan di negara-negara lain secara luring ya. Tetapi kalau secara daring, saya mengajarkan BIPA ini di Qatar, kemudian di Dubai, dan juga di Korea. Tetapi untuk kegiatan luring, kegiatan belajar mengajar yang luring, saya masih berkesempatan mendatangi Australia saja waktu itu. Wah, luar biasa ya, walaupun hanya di Australia yang secara luringnya, tapi pengalaman Pak Ari secara daring mengajarkan BIPA banyak ya tadi disebutkan Ya. di Dubai ya, tadi dijelaskan Sobat BIPA. Nah, selama mengajarkan BIPA tadi, apakah Pak Ari mendapatkan hal menarik atau tidak bisa terlupakan, baik itu secara luring maupun secara daring? Banyak ya sebenarnya. Saya mencoba untuk bercerita kegiatan yang secara luring karena pertemuan tatap muka, kelas tatap muka itu sangat menarik. Kita bisa berinteraksi dengan murid, kita bisa melihat langsung perkembangan para murid seperti itu. Nah, pengalaman ketika mengajarkan BIPI di sekolah-sekolah, jadi di secondary school. Saya berkesempatan untuk mengajarkan BIPA untuk anak-anak SMP dan juga SMA waktu itu. Ketika saya berada di sana, mereka sangat antusias. Wah, ternyata ada orang Indonesia beneran nih yang datang ke sekolah saya untuk mengajar. Karena selama ini mereka belajarnya adalah dari guru orang Australia yang pernah belajar bahasa Indonesia. Jadi sentuhannya pasti beda ketika belajar bahasa Indonesia dengan penutur jatinya atau penutur aslinya. Mereka sangat antusias melihat orang Indonesia datang, mereka juga sangat senang untuk berinteraksi praktik bahasa Indonesianya seperti itu. Dan selain mengajarkan bahasanya, ketika saya berada di sana, saya membawa beberapa budaya yang mungkin belum pernah mereka tahu. Seperti budaya kuliner Indonesia. Saya perkenalkan rendang di sana, kemudian saya perkenalkan martabak manis, saya perkenalkan kerupuk, dan makanan-makanan yang lain. Termasuk juga karena ketika berada di sana, saya berada pada bulan Agustus, sehingga bulan Agustus ini saya jadikan momentum untuk memperkenalkan kemerdekaan Republik Indonesia kepada para murid yang ada di Australia.
Jadi mereka juga ikut lomba makan kerupuk, ikut lomba tarik tambang, dan sebagainya. Nah, itulah hal-hal yang menarik yang bisa menarik perhatian pula para peserta BIPA di sana agar semakin cinta dengan bahasa Indonesia. Luar biasa ya Sobat BIPA. Tadi sudah dijelaskan bahwa selain mengajarkan bahasa juga, Pak Ari juga mengajarkan budaya Indonesia bagi penutur asing. Oke. Nah, tadi kan mengenai hal yang menarik ya Pak. Apakah Bapak pernah mengalami yang dinamakan gegar budaya ketika mengajarkan BIPA di luar negeri? Kalau gegar budaya pasti ada di setiap kesempatan. Ketika awal pertama datang ke Australia, khususnya di sekolah ini, karena kita tahu Australia itu tidak memiliki budaya sebutan untuk bapak dan ibu, seperti itu. Mereka langsung menyebut nama, seperti itu ya. Jadi saya dipanggil Ari, langsung Ari, seperti itu. Nah, budaya atau kebiasaan kita orang Indonesia menggunakan sebutan Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak itulah yang saya perkenalkan. Awalnya sih sempat kaget, loh begini toh. Oh ternyata memang itu bukan bagian dari kehidupan mereka, sehingga sebutan Bapak, Ibu itu saya perkenalkan kepada mereka. Selain itu, ada juga seperti bagaimana kita orang Indonesia selalu menggunakan tangan kanan untuk memberikan sesuatu, ya kan? Iya betul. Sedangkan di luar sana orang mau pakai tangan kiri, tangan kanan mah terserah. Nah, ini juga ketika kelas saya berlangsung di dalam kelas, lalu mereka memberikan sesuatu kepada saya usahakan mereka untuk selalu menggunakan tangan kanannya, begitu. Hanya bagian-bagian kecil yang membuat saya sedikit terkejut, itu saja. Tapi untuk kegiatan yang lain dan sebagainya, saya rasa masih bisa dipahami dan juga masih terus berlangsung pembelajaran-pembelajaran yang menarik di sana. Ya, ya. Tapi luar biasa ya Pak Ari, pastinya bisa mengatasi gegar budaya tersebut walaupun hanya dari hal-hal yang kecil tersebut. Nah, dari gegar budaya tersebut, kita beralih ke peluang dan tantangan mengajarkan BIPA di luar negeri. Itu seperti apa sih, Pak? Contohnya untuk kami nih, Sobat BIPA yang ingin misalnya mengajarkan BIPA di luar negeri. Peluang dan tantangannya sangat besar saat ini kalau kita berbicara perkembangan bahasa Indonesia di luar negeri. Karena sudah ada banyak, saya tidak tahu pasti banyaknya berapa, itu ada di laman Badan Bahasa kalau ingin tahu jumlah universitas yang menyelenggarakan pembelajaran bahasa Indonesia di seluruh dunia. Itu pasti sudah banyak. Nah, selain itu, beberapa KBRI yang ada di hampir seluruh dunia juga mulai bergeliat untuk membuka kelas bahasa Indonesia bagi orang-orang asing yang ada di negara tersebut. Nah, semakin banyaknya kesempatan-kesempatan yang dibuka oleh KBRI atau juga universitas-universitas yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia ini semakin membuat kita orang Indonesia yang bahasa Indonesia atau bahasa asing lain ini bisa memiliki peluang mengajarkan BIPA di sana. Tentu hal ini juga tidak lepas dengan persiapan diri kita. Contohnya bahasa asing yang kita kuasai, bagaimana pengetahuan bahasa Indonesia kita, bagaimana pengetahuan kebudayaan Indonesia kita, dan yang paling penting adalah bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk memulai mengajar. Apalagi untuk Sobat BIPA ini yang masih sepertinya malu-malu mau memulai, aduh saya malu nih mau ngajar nih. Nggak dulu deh. Semakin teman-teman atau Sobat BIPA ini istilahnya mengurungkan diri mencoba untuk mengajar, semakin jauh dari peluang untuk bisa bersentuhan dengan
dunia internasional. Jadi ketika teman-teman atau sobat BIPA memiliki kesempatan untuk mengajar, yuk ikut mengajar BIPA, ayo aja. Karena dari situ pasti teman-teman akan bisa belajar, mengembangkan diri, dan tentunya memiliki pengalaman yang bisa dibawa untuk mengajarkan bahasa Indonesia di luar negeri. Ya, betul ya Pak Ari, dari niat dan langsung praktik ya. Tidak usah Bener, jadi kalau malu-malu. ditawarin ngajar, oh baik, saya bersedia. Asalkan saya dibimbing supaya saya bisa mengajar yang baik di kelas itu seperti apa. Ya, Gitu. oke sahabat BIPA, bisa ya dicatat itu tips dan triknya. Nah, selama tadi mengajarkan BIPA di luar negeri, di Australia dan berbagai negara lainnya itu, kurikulum seperti apa yang diterapkan pada saat praktik pengajaran BIPA? Wah, menarik ini kalau kita berbicara tentang kurikulum ya. Kalau di Australia sendiri itu mereka sudah punya kurikulum. Jadi pengajar BIPA yang dikirim ke Australia tinggal mengikuti saja kurikulumnya yang ada seperti apa. Begitu. Nah, kurikulum ini yang akhirnya bisa digunakan untuk mengembangkan materi. Nah, untuk di Australia sendiri, buku-bukunya pun itu sudah tersedia, sudah ada. Jadi para pengajar yang dikirim di sana tinggal ngikutin aja apa yang ada di dalam buku itu. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan materi-materi yang ada di buku itu dikembangkan lagi menjadi sebuah media yang menarik, media yang interaktif untuk di kelas. Itu yang di Australia. Kurikulumnya sudah pakem, sudah baku, yang sudah diciptakan oleh Menteri Pendidikan yang ada di sana, seperti itu. Dari Education Department yang ada di sana pasti sudah memiliki kurikulum yang rigid untuk kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia atau bahasa asing lainnya. Sedangkan untuk beberapa beberapa kelas yang ada di luar seperti yang saya alami waktu saya mengajar di Dubai dan juga di Qatar, kurikulumnya ini adalah kurikulum yang dikembangkan oleh Badan Bahasa berdasarkan SKL, Standar Kompetensi Lulusan. Dari SKL tersebut kita bisa mencari kira-kira siswa BIPA ini targetnya apa. Dari target itu akhirnya kita bisa tahu seperti apa nih yang akan kita rancang, begitu. Jadi dari kurikulum-kurikulum yang sudah bukan dari kurikulum ya, tapi dari SKL dari Badan Bahasa itu kita bisa membuat rancangan pembelajaran yang sesuai dengan target. Itu yang paling penting. Oh iya. Nah, bisa dicatat ya oleh Sobat BIPA bahwa kalau di Australia itu tadi memiliki kurikulum dari Kementerian Pendidikannya, kalau di Dubai dan negara lainnya tadi memakai SKL ya, standar kelulusan. Ya, Iya, standar kompetensi kompetensi lulusan. lulus ya. Iya, standar kompetensi lulusan. Oke. Nah, terakhir nih Pak Ari, untuk Sobat BIPA Ya. yang sedang menyaksikan siniar BIPA kali ini, ada pesan atau kiat-kiat yang ingin Bapak sampaikan untuk Sobat BIPA yang ingin mengajar di luar negeri? Pertama, kuasai bahasa asing. Jadi setidaknya kita memiliki satu kemampuan bahasa asing. Bahasa Inggris aja contohnya. Setelah kita bisa menguasai bahasa Inggris, mungkin kita sudah berada di level C1 untuk kemampuan bahasa Inggrisnya, tambah dengan kemampuan bahasa asing yang lain. Apalagi mungkin seperti mbaknya ini pasti suka dengan Korea. Nah, bisa belajar bahasa Korea. Kalau suka dengan anime, bekali diri dengan bahasa Jepang. Kalau suka menonton telenovela, coba dibekali dirinya dengan bahasa Spanyol atau bahasa yang lainnya seperti itu. Jadi coba bekali diri dengan beberapa bahasa asing, kemudian bekali diri juga dengan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, begitu. Karena pengajaran BIPA ini tidak tertutup untuk siapa saja. Jadi pengajaran BIPA ini terbuka bagi mereka yang lulusan pendidikan, lulusan ekonomi, lulusan mana saja,
asalkan memiliki pengetahuan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena ketika nanti berada di kelas, seorang guru BIPA tidak akan kaget ketika mendapat pertanyaan apa bedanya ber dan me. Nah, sebagai pengajar BIPA, ketika kita sudah berada di kelas, kita pasti akan memiliki kesempatan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang cukup mengagetkan. Salah satunya itu tadi, apa bedanya ber dan me? Gitu. Kalau kita tidak membekali diri kita dengan pengetahuan yang baik tentang bahasa Indonesia, itu akan menjatuhkan diri kita sendiri. Kemudian, ketika ada peluang, Sobat BIPA, coba peluang tersebut. Apapun peluangnya, coba bekali diri dan silahkan mencicipi enaknya berada di dunia BIPA. Itu saja Mbak pesan dari saya. Luar biasa ya pesan dan kiat-kiat dari Pak Ari. Sobat BIPA bisa mencatatnya dengan baik ya. Tadi sangat luar biasa. Ya, terima kasih Pak Ari telah bergabung pada Siniar Balai Bahasa UPI. Semoga Pak Ari sehat selalu. Amin. Terima kasih. Sehat selalu juga. Sampai jumpa. Oke sahabat BIPA, jangan lupa untuk follow Instagram Balai Bahasa UPI dan untuk mengetahui informasi terkait Balai Bahasa UPI bisa membuka laman atau website Balai Bahasa UPI. Jangan lupa ya sahabat BIPA.